Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog hariannya Junal Fitri. Jadi hari ini sedikit berbeda dengan biasanya teman-teman. Karena di video-video aku sebelumnya tentang rutinitas di warung sembako atau rutinitas lagi belanja di pasar. Tapi hari ini aku lagi berada di sebuah kebun teman-teman. Enaknya jadi pedagang sembako atau pekerja lepas lainnya seperti ini teman-teman. Kita tidak terikat dengan aturan apapun karena kita sendiri yang mengaturnya. Alhamdulillah aku tinggal di kampung dan punya sedikit lahan yang bisa ditanami. Semenjak aku resign ngajar, aku lebih memfokuskan diri untuk mengurus rumah, terus juga ngurus warung sembako dan juga berkebun teman-teman. Dan juga suamiku yang memang dari awal kami menikah itu nggak ada niat atau keinginan untuk bekerja di luar ya teman-teman. Sempat ada beberapa kali ada penawaran ngajar malah ditolak. Meskipun sering dianggap sebagai sarjana gagal, tapi aku dan suami yakin dan bertekad untuk membuktikan bahwa kami bisa sukses. Toh bekerja di luar atau di rumah, tujuan utamanya tetap mencari keberkahan. Insya Allah rezekinya nanti Allah mudahkan. Setiap orang pasti punya caranya masing-masing untuk sukses. Begitu juga dengan aku sebagai pedagang sembako. Mungkin orang-orang di luar sana cara mereka mengalokasikan keuntungan warung dengan cara investasi, baik itu investasi emas, barang branded, bahkan properti. Tapi sedikit berbeda dengan kami pedagang kampung. Semenjak aku memutuskan buka usaha warung sembako lebih kurang 6 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2018, hanya dengan modal 5 juta, rasanya mustahil bisa berkembang seperti saat ini. Apalagi usaha yang kita jalani hanya fokus di warung sembako kecil. Jangankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengharapkan keuntungan yang lebih besar pun juga nggak mungkin. Untuk itu, aku dan suami berusaha mencari sampingan yang cocok untuk di desa atau di kampung. Cara ini sudah aku lakukan lebih kurang 4 tahun dan terbukti banyak perubahan pada usaha kecilku. Warung kecil yang awalnya hanya berukuran 2 meter kali 3 meter, alhamdulillah sekarang sudah ada kemajuan. Oke, sebelum aku lanjut, aku tekankan di sini semua yang aku bahas real pengalaman aku pribadi. Ini bisa teman-teman terapkan juga untuk usaha teman-teman sendiri. Inilah kebun pertama yang sangat berperan penting dalam perkembangan usahaku teman-teman. Di kebun ini kami tanami singkong dan juga beberapa tanaman tua seperti durian, alpokat, nangka, dan petai. Insya Allah tanaman ini akan kami nikmati di masa tua nanti. Kemudian di pinggirnya ditanami juga pohon pinang, cabai rawit, dan tebu. Alhamdulillah sekarang untuk cabai rawit dan juga tebu sekarang sudah bisa dipanen ya teman-teman. Di kebun ini yang menjadi tanaman utamanya yaitu singkong. Alhamdulillah setiap tahun di kebun ini sudah panen 3-4 ton per tahunnya teman-teman. Lahan yang berukuran 20 kali 45 meter persegi aku olah menggunakan keuntungan dari penjualan di warung sembako. Jadi dari total penjualan setiap hari aku sisihkan sebanyak Rp50.000. Dalam sebulan sisa dari kebutuhan sehari-hari rata-rata sekitar 800 hingga 1 juta rupiah. Karena tidak semua kebutuhan rumah tangga bergantung pada uang tersebut. Jadi setiap ada pengeluaran untuk kebutuhan kebun bisa terpenuhi mulai dari upah pekerja, pupuk, dan kebutuhan lainnya. Oke teman-teman, inilah lahannya yang aku maksud tadi ya teman-teman. Nah, kebetulan juga sekarang lagi musim panen. Untuk penjualannya pun di sini beragam ya teman-teman. Ada yang kita jual dalam bentuk gaplek, kita olah mulai dari nyabut sampai proses pengeringan yaitu dijemur atau dijual mentah. Tapi kami biasanya jual mentah ya teman-teman. Untuk proses panennya pun biasanya pengepul sendiri yang mendatangkan buruh nyabut dan ngupas singkongnya. Harganya juga bervariasi ya teman-teman. Harganya mulai dari Rp1.000 per kilo hingga Rp4.000 per kilonya teman-teman. Rata-rata setiap tahun hasil panen di sini berkisar 12 hingga 15 juta per tahunnya teman-teman.
Dan dari hasil panen inilah aku bisa mengembangkan warung kecilku teman-teman. Karena aku punya sampingan yang bisa menghasilkan dan bisa digunakan untuk tambahan modal usaha. Karena untuk mengembangkan usaha kecil tidak bisa hanya dengan mengandalkan pendapatan atau keuntungan dari warung. Dari awal buka, warungku awalnya di ukuran 2 meter kali 3 meter teman-teman. Itu dengan modal 5 juta. Hasil panen pertama aku jadikan untuk modal tambahan produk karena masih banyak produk yang belum tersedia di warungku teman-teman. Hasil panen kedua aku alokasikan untuk renovasi bangun warung, tapi tetap di dalam rumah, jadi aku nambah ruangan teman-teman. Begitu juga seterusnya, hampir dari seluruh hasil panen kebun aku alokasikan untuk kebutuhan warung, mulai dari peralatan, tambahan produk, dan begitu juga seterusnya sampai hari ini. Rata-rata semua kebutuhan konsumen sudah tersedia di warungku. Untuk teman-teman yang ingin usahanya berkembang cepat, aku sarankan untuk mencari usaha sampingan yang menghasilkan. Banyak hal yang bisa teman-teman lakukan untuk menambah modal usaha. Karena jika kita hanya mengandalkan modal awal untuk kemajuan usaha kita, itu mungkin hasilnya sedikit lambat teman-teman. Nah, beginilah teman-teman, untuk mengurangi biaya pengeluaran, kadang aku turun langsung ke kebun ini untuk membantu pekerjaan. Apalagi kadang suka bosan ya teman-teman dengan rutinitas di warung. Jadi ini sebagai healingnya orang kampung, bisa menikmati suasana di kebun sendiri. Alhamdulillah, aku juga punya suami yang bisa gantian jaga warung ya teman-teman. Insya Allah nanti selesai masa panen, di sini nanti akan ditanami cabai panjang dan juga singkong. Insya Allah tahun depan bisa dinikmati kembali. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Untuk teman-teman yang baru buka usaha, jangan patah semangat, terus berusaha cari rezeki yang halal. Insya Allah nanti dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya, jika video ini bermanfaat, mohon untuk klik tanda suka dan jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya. Salam semangat dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.